Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nyelami topik yang penting banget nih. Tapi seringnya baru kepikiran pas udah deket-deket waktunya. Topik apa tuh? Soal R dalam kerangka Bright Minds, Retirement and Aging, pensiun dan penuaan. Kita bakal bongkar bab 6 dari materi yang Anda bagikan. Oke. Bab 6 ya? Ya, ada kalimat pembuka yang lumayan gimana ya? Provokatif gitu. Ketika Anda berhenti belajar, otak Anda mulai mati. Agak keras sih kedengarannya. Wah, dalam juga ya. Tapi menarik buat digali maksudnya. Betul. Makanya pembahasan ini relevan banget ya, terutama kalau Anda mungkin udah mendekati usia pensiun. Atau sebenarnya sih buat siapa aja yang pengen masa tuanya nanti tetap oke, pikirannya tajam, hidup berkualitas. Setuju, setuju. Ini investasi jangka panjang buat otak. Nah, misi kita hari ini itu bukan cuma ngertiin resiko penuaan dan pensiun buat otak. Itu penting, tapi lebih penting lagi kita mau cari strategi praktis yang bisa Anda lakuin sekarang juga gitu. Strategi buat ngelawan anggapan kalau penurunan fungsi otak itu pasti terjadi ya? Tepat, ngelawan anggapan kalau jadi tua itu pasti pikun. Sip, pas banget. Karena gini, usia itu emang faktor resiko klinis paling gede buat masalah memori, kayak demensia gitu. Tapi poin pentingnya yang bakal kita bahas dari materi Anda ini, Apa tuh? penurunan itu bukan sesuatu yang pasti terjadi, bukan keniscayaan. Ini lebih soal gimana kita secara aktif ngerawat aset kita yang paling penting ini, otak kita, sepanjang usia kita. Oke. Jadi ada yang bisa kita lakukan ya? Banget. Jadi yuk kita lihat data sama wawasan yang ada di bab ini. Oke deh. Mari kita mulai dari data yang lumayan bikin kaget nih dari bacaan Anda. Risiko demensia itu naiknya bukan cuma dikit loh. Oh ya, seberapa? Bisa 2 kali lipat antara umur 65 sampai 84. Terus loncat sampai 38 kali lipat di atas 85 tahun. Wow, 38 kali lipat. Itu tinggi banget. Iya kan? Angka ini nunjukin betapa pentingnya faktor usia. Belum lagi hasil pemindaian spek yang dibahas itu. Katanya nunjukin penurunan aliran darah sama aktivitas otak di banyak orang seiring nambahnya umur. Iya ya. Ada visualisasinya juga ya di materi itu. Ada contoh perbandingan scan otak umur 55 sama 82 tahun. Kelihatan banget bedanya kalau otaknya nggak dirawat. Cukup jelas gitu perbedaannya. Nah, angka-angka sama gambar itu memang perlu jadi perhatian kita. Tapi jangan sampai bikin kita jadi pesimis atau ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya? Justru sebaliknya. Ini harusnya jadi motivasi. Penurunan itu, sekali lagi, bukan takdir mutlak. Ingat nggak kutipan soal Nabi Musa di awal bab? Oh ya, ada ya. Yang umur 120 tahun itu. Betul. Dikatakan di usia 120 tahun, matanya tidak kabur dan kekuatannya tidak berkurang. Nah, ini bisa jadi metafora yang bagus soal potensi penuaan yang optimal, yang tetap penuh vitalitas. Oke, penuaan yang tetap energik gitu ya. Ya, terus yang lebih nguatin lagi nih, ada studi kasus namanya Sherman. Dia umur 65 tahun. Awalnya, hasil scan otaknya itu, mengkhawatirkan. Mirip penderita Alzheimer. Waduh, Terus gimana? Tapi, lihat apa yang terjadi setelah dia melakukan perubahan gaya hidup yang radikal banget. Jadi apa yang penulisnya sebut brain warrior, pejuang otak gitu. brain warrior. Keren juga istilahnya. Hasilnya gimana? Dalam beberapa bulan aja, kondisi otaknya membaik signifikan. Ini bukti nyata. Potensi perbaikan, potensi plastisitas otak itu masih ada, bahkan di usia lanjut. Nah, ini dia nih. Kisah Sirman ini benar-benar masih harapan ya. Artinya ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nggak pasrah aja gitu. Yes, tepat sekali. Oke, kalau gitu mari kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih sebenarnya penuaan itu bisa ngaruh ke memori kita? Materi Anda kan nyorot beberapa biang keladinya ya di tingkat sel. Selain soal aliran darah atau peradangan yang mungkin di bab lain dibahas. Ya, ada beberapa mekanisme seluler kunci. Pertama disebut soal mitokondria. Ini kan pabrik energi sel kita ya. Katanya efisiensinya bisa anjlok sampai 50% antara umur 30-an sama 70-an. Wow, separuhnya loh. Ya, penurunan 50% itu kedengarannya drastis ya. Banget. Dan ini katanya terkait sama penyakit kayak Alzheimer dan Parkinson. Gimana tuh maksudnya penurunannya? Jadi gini, ini bukan berarti energi fisik Anda langsung drop separuhnya gitu. Tapi lebih ke efisiensi di tingkat sel. Kemampuan sel buat menghasilkan energi, ATP itu,
sama ngebersihin sampah metabolismenya, itu berkurang signifikan. Oh, jadi selnya kayak kurang efisien gitu kerjanya? Betul. Akibatnya, sel jadi lebih gampang rusak, fungsinya menurun. Nah, ini yang kemudian kontribusi ke proses penuaan sama peningkatan resiko penyakit kronis, termasuk yang nyerang otak. Masuk akal, masuk akal. Oke, itu mitokondria. Terus yang kedua ada stres oksidatif. Analogi karat biologis di materi ini lumayan ngebantu sih ngebayanginnya. Ya, kayak besi berkarat gitu ya. Disebabkan molekul jahat namanya radikal bebas. Nah, datangnya dari mana nih? Wah, ternyata banyak banget ya sumbernya. Apa aja tuh contohnya? Asap rokok, polusi udara, terus makanan yang digoreng kelamaan atau dibakar sampai gosong gitu. Pestisida juga. Bahkan kalau kadar zat besi di tubuh kita ketinggian, Betul sekali. Radikal bebas ini kayak molekul perusak gitu. Dia nyerang struktur sel, termasuk DNA, protein, lemak di membran sel. Sebenarnya tubuh kita punya sistem pertahanan antioksidan alami. tapi Tapi kalau serangan radikal bebasnya terlalu banyak, ya entah dari gaya hidup atau paparan lingkungan, pertahanan itu bisa kewalahan. Nah, hasilnya ya kerusakan seluler yang numpuk itu. oke. Jadi mitokondria melemah, terus ada karat oksidatif numpuk. Yang ketiga apa lagi? Ada pemendekan telomer. Ah iya, telomer. Dijelasin, fungsinya kayak ujung plastik di tali sepatu itu loh, yang ngelindungin kromosom kita. Nah, setiap sel membelah, telomer ini katanya jadi makin pendek. Betul, itu proses alami. Obesitas itu ternyata bisa mempercepat pemendekan ini. Jadi usia biologis sel kita bisa lebih tua dari usia di KTP kita ya? Persis. Panjang telomer ini sering dianggap jadi salah satu penanda biologis penuaan. Makin pendek telomernya, ya makin dekat sel itu ke masa pensiunnya atau bahkan kematian sel. Jadi ngejaga panjang telomer itu jadi salah satu kunci penting buat memperlambat penuaan di tingkat sel. Oke, jadi jaga telomer ini penting banget. Nah, yang keempat ada istilah agak teknis nih, AGEs, Advanced Glycation End Products. Iya, AGEs. Dijelasin sebagai molekul lengket hasil reaksi gula sama protein atau lemak. Analogi proses karamelisasi gula yang jadi lengket itu lumayan ngena sih. Jadi kayak gula bikin lengket di dalam tubuh ya? Iya, kayak gitu. Jadi AGS ini kayak lem yang ganggu fungsi normal sel sama jaringan. Bisa bikin kaku pembuluh darah, bikin keriput di kulit, peradangan, dan tentu aja kontribusi ke penurunan fungsi kognitif sama penyakit degeneratif lainnya. Jadi, kalau kita rangkum nih, ada 4 musuh internal utama ya. Pabrik energi, mitokondria, yang mulai loyo. Terus ada karat, stres oksidatif, yang ngerusak komponen sel. Ada pelindung ujung kromosom, telomer, yang makin pendek. Sama ada lem gula, AGS, yang ganggu sistem. Lengkap juga ya musuhnya. Nah, yang paling penting buat dipahami dari penjelasan di bab ini adalah gimana keempat proses ini tuh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Bukan cuma soal nambahnya angka usia aja. Oh, jadi bukan cuma pasrah karena umur nambah. Bukan. Contohnya konsumsi gula berlebih itu langsung nyumbang ke AGS. Terus paparan racun sama pola makan jelek ningkatin stres oksidatif. Stres kronis, kurang tidur itu mempercepat pemendekan telomer. Ini semua saling kait-mengkait loh. Wah, ini juga ngejelasin kenapa ada penekanan khusus buat periksa kadar ferritin ya. Di materi itu disebutin. Betul, ferritin. Itu kan indikator simpanan zat besi. Disebutin idealnya 50-100 mmol. Kalau lebih dari 100 udah dianggap risiko, terus di atas 300 katanya bisa toksik buat otak jangka panjang. Kenapa zat besi ini jadi penting banget di konteks penuaan otak? Jadi gini, zat besi itu kayak pedang bermata dua. Kita butuh buat produksi energi, buat fungsi otak. Tapi kalau kelebihan, zat besi ini bisa jadi prooksidan kuat. Artinya, dia malah bisa micu produksi radikal bebas, memperparah stres oksidatif yang tadi kita omongin. Oh, jadi kalau kebanyakan malah bahaya ya? Iya, penumpukan zat besi di otak juga dikaitin sama peningkatan resiko penyakit neurodegeneratif. Makanya, memantau dan ngelola kadar ferritin, apalagi kalau cenderung tinggi, itu jadi salah satu strategi penting buat jaga kesehatan otak seiring usia. Ini negesin lagi, penuaan seluler itu bukan proses pasif, tapi sangat bisa kita intervensi, kita bisa pengaruhi.
Poin yang penting banget ini, kita punya kendali. Nah, sekarang coba kita geser fokus dikit ya ke aspek pensiunnya dalam huruf R ini. Materi Anda kan secara eksplisit bilang resiko penurunan kognitif itu naik kalau seseorang berhenti terlibat dalam pembelajaran baru. Berhenti belajar ya? Iya, ini bisa karena kerjaannya monoton atau ya karena udah pensiun dan nggak ada lagi tuntutan buat belajar. Ini nyambung lagi ke kutipan awal Nadi. Berhenti belajar, otak mulai mati. Bahkan ada catatan spesifik soal risiko nonton TV lebih dari 2 jam sehari. Kenapa sih berhenti belajar atau terlalu pasif itu bahaya? Ini balik lagi ke konsep yang keren banget namanya neuroplastisitas. Otak kita itu bukan organ statis yang berhenti berkembang setelah umur tertentu. Bukan. Dia punya kemampuan luar biasa buat terus berubah, adaptasi, bentuk koneksi baru, bahkan numbuhin sel saraf baru di beberapa area sepanjang hidup. Wow, sepanjang hidup. Keren banget. Tapi ada kuncinya. Kuncinya itu stimulasi. Otak butuh tantangan, butuh hal baru buat dipelajari biar tetap plastis dan sehat. Kayak otot aja, perlu dilatih biar nggak mengecil, nggak atrofi. Otak juga perlu dilatih dengan aktivitas mental yang menantang. Jadi kalau nggak dilatih ya melemah gitu ya? Betul. Saat kita berhenti belajar, berhenti nantang otak, koneksi-koneksi yang jarang dipakai itu bisa melemah. Prinsipnya persis, use it or lose it, pakai atau hilang. Oke. Jadi pensiun dari kerjaan bukan berarti harus pensiun juga otaknya ya? Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat Anda pendengar kami. Gimana caranya Anda bisa terus menstimulasi otak? Apalagi kalau rutinitas harian udah terasa gitu-gitu aja, atau Anda udah nggak kerja lagi. Tepat. Tantangannya yaitu, nemuin cara buat terus belajar dan aktif secara mental di luar struktur kerjaan formal. Dan kabar baiknya, materi Anda ini nggak berhenti di masalah aja, tapi ngasih banyak banget solusi praktis. Nah, ini nih bagian yang ditunggu-tunggu. Setelah kita tahu resikonya, mekanismenya, terus senjata kita apa nih? Bab ini nyajiin semacam resep ya buat menua dengan otak yang sehat. Kalau kita kelompokin, kayaknya ada beberapa fokus utama nih. Pertama soal dukungan langsung ke sel-sel otak kita. Nutrisi sama perlindungan internal gitu. Betul sekali. Ini nyasar langsung ke masalah mitokondria sama stres oksidatif yang tadi kita bahas. Misalnya, disebutin suplemen kayak NAC, N-acetylcysteine. Ini penting karena dia bahan baku glutathione, salah satu antioksidan dan detoksifikator paling kuat di tubuh kita. Oh, NAC itu buat antioksidan ya? Terus apa lagi? Lalu ada alpha-GPC. Ini sumber kolin, penting banget buat neurotransmitter memori, namanya asetilkolin. Dan katanya juga punya efek ngelindungin mitokondria. Terus ada juga huperzine E. Ini kerjanya ngehambat pemecahan asetilkolin. Jadi kadar zat kimia memori ini tetap kejaga. Wah, ada beberapa suplemen ya? Iya, tapi tentu aja ya, ini semua dalam konteks dukungan, bukan pengganti pola makan yang kaya antioksidan dari sayur sama buah warna-warni. Itu tetap pondasinya. Oke. Nah, soal manajemen zat besi tadi juga masuk kelompok ini ya. Kalau ferritinnya ketinggian, saran utamanya kan donasi darah rutin. Iya, itu cara paling efektif katanya. Penulisnya bahkan sempat cerita lihat lintah di pasar Istanbul, tapi jelas donasi darah lebih logis dan aman ya. Terus disebut juga soal teh hijau, rosemary, sama kurkumin dari kunyit. Katanya bisa bantu ngurangin penyerapan atau ngiket kelebihan zat besi. Yap, itu semua masuk strategi ngejaga lingkungan internal sel biar lebih sehat, biar nggak kebebani sama stres oksidatif atau kelebihan zat besi. Oke, Asip. Itu area pertama, dukungan seluler. Nah, area kedua kayaknya fokus ke gaya hidup sama kebiasaan harian ya. Salah satu yang menarik itu soal puasa intermiten buat micu autofagi. Bisa jelasin dikit nggak apa itu autofagi, terus gimana puasa bisa bantu? Autofagi itu gampangnya proses bersih-bersih atau daur ulang alami di dalam sel. Sel kita tuh makan komponen-komponennya sendiri yang udah rusak atau nggak fungsi lagi. Termasuk protein-protein abnormal yang bisa numpuk jadi racun. Kayak yang terkait Alzheimer itu. Oh, jadi kayak sistem kebersihan internal sel gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, puasa intermiten misalnya nggak makan selama 12-16 jam, contoh gampangnya, dari makan malam sampai sarapan atau makan siang besoknya, itu terbukti secara ilmiah bisa micu proses autofagi ini. Jadi ini kayak ngasih kesempatan buat sel bersihin rumahnya secara teratur.
Wah, menarik banget. Jadi, jeda makan yang cukup panjang itu ada manfaat bersih-bersih selnya, oke? Selain puasa, kebiasaan lain yang ditekankan banget itu ngelindungin telomer. Tadi kan udah dibahas tuh faktor perusaknya. Rokok, stres, diet jelek, kurang tidur, obesitas. Nah, cara ngelindunginya gimana? Materi Anda ngasih daftar yang lumayan lengkap nih buat ngelindungin telomer. Pertama, olahraga teratur. Kombinasi aerobik sama latihan beban bagusnya. Terus, manajemen stres yang efektif. Contohnya? Misalnya meditasi mindfulness, yoga, atau tai chi gitu. Terus pastiin kadar vitamin D sama omega 3-nya optimal. Jaga pola makan sehat, rendah gula, kaya serat, dan antioksidan. Tidur yang cukup dan berkualitas. Jaga berat badan ideal. Banyak juga ya faktornya. Dan ini penting nih, ngebina hubungan sosial yang positif dan penuh kasih sayang. Ternyata dukungan sosial itu punya dampak biologis loh. Belajar hal baru, ternyata secara biologis bisa ngelindungin kromosom kita ya. Ini balik lagi ke poin jangan berhenti belajar tadi. Persis. Ini ngegarisbawahi banget betapa pentingnya area fokus ketiga, stimulasi mental dan pola pikir. Ini krusial apalagi terkait risiko pensiun tadi. Penekanannya adalah jangan pernah berhenti belajar hal baru. Maksudnya belajar hal baru tuh kayak gimana? Cukup isi TTS aja. Bukan sekedar ngisi teka-teki silang yang udah biasa kita lakuin, tapi benar-benar nantang otak dengan sesuatu yang baru. Misalnya, belajar main alat musik, belajar bahasa asing, main game strategi yang kompleks kayak catur atau Go. Ambil kursus online. Apa aja deh yang bikin otak Anda terbakar semangatnya dan harus ngebentuk koneksi baru. Oke, jadi tantangannya harus nyata ya. Bahkan ada poin yang mungkin agak bikin kaget sebagian orang nih. Disebutin kalau berhubungan seks secara teratur pada lansia, itu juga bisa bantu ngelindungin telomer dan ningkatin fungsi kognitif. Iya, itu juga disebut. Ini ngelengkapin gambaran kalau kesehatan otak itu holistik sifatnya. Nah, kalau kita lihat semua strategi ini, dukungan seluler, kebiasaan gaya hidup sehat, stimulasi mental, bahkan keintiman, semuanya itu kerja bareng secara sinergis ngelawan mekanisme penuaan yang kita bahas di awal tadi. Jadi kayak serangan dari berbagai sisi gitu ya buat lawan penuaan. Betul. Dan jangan lupain juga kekuatan pola pikir positif. Bab ini juga nekenin, kalau Anda percaya Anda udah tua dan pikun, Anda cenderung bakal berperilaku kayak gitu, dan otak Anda bisa ngikutin. Sebaliknya, pola pikir yang bertumbuh, keyakinan kalau Anda bisa terus belajar dan berkembang, itu sendiri udah jadi obat yang kuat. Ini jadi ngingetin kita lagi sama kisah Sherman tadi ya. Perubahan drastisnya itu pasti nyentuh banyak aspek ini semua. Dia nggak cuma minum suplemen doang pasti. Sangat mungkin. Kisah Sherman itu ilustrasi nyata banget kalau pendekatan totalitas atau komitmen penuh buat ubah gaya hidup sehat yang nyakup nutrisi, gerakan, stres, tidur, dan stimulasi mental itu bisa ngasih hasil yang signifikan dan terukur. Bahkan pada otak yang udah nunjukin tanda-tanda kerentanan. Jadi pesannya kuat banget ya. Iya, dan mungkin pesan pentingnya gini, jangan ngerasa harus ngelakuin semuanya sekaligus besok pagi. Itu bisa bikin kewalahan nantinya. Coba pilih satu atau dua strategi dari materi ini yang paling menarik buat Anda, atau yang paling mungkin Anda terapin hari ini. Mulai dari yang kecil aja dulu. Bangun momentumnya, terus konsisten. Itu kuncinya. Sip, mulai dari yang kecil tapi konsisten. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 6 ini, pesannya tuh sebenarnya sangat memberdayakan ya. Ya, emang penuaan bawa resiko. Tapi penurunan mental drastis itu bukan takdir. Bukan sama sekali. Dengan perawatan otak yang proaktif, kemauan yang membara buat terus belajar sepanjang hayat, terus nerapin strategi-strategi yang tepat kayak yang dijabarin di materi Anda ini, kita semua punya potensi jadi pejuang otak. Jaga vitalitas pikiran di usia berapapun. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, ada koneksi menarik yang bisa kita tarik dari diskusi kita ini. Tadi kan disebut secara spesifik kalau pendidikan berkelanjutan atau belajar hal baru itu bisa ngelindungin telomer. Iya, itu fakta biologis yang keren banget. Nah, iya kan? Fakta biologis yang luar biasa. Jadi, mungkin pertanyaan refleksi buat Anda itu bukan sekedar apa aja sih yang harus saya hindari biar nggak cepet pikun, tapi lebih ke arah petualangan belajar baru apa ya yang bisa saya mulai hari ini buat secara aktif menjaga otak saya tetap muda, tetap plastis, adaptif, dan bersemangat. Wah, pertanyaannya bagus banget. Ini bukan lagi soal bertahan hidup pas tua, tapi soal terus bertumbuh, nemuin kegembiraan baru. Nggak peduli berapapun usia Anda sekarang.
Pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang fokus ke bab 6, pensiun dan penuaan dari materi Anda. Semoga wawasan ini bermanfaat ya, dan bisa micu langkah nyata buat ngerawat aset Anda yang paling berharga. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.